Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bukan mau ngebahas SPSS lagi, tapi sekarang mau ngebahas tentang pengolahan data panel dengan eViews. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, ada 3 jenis data. Yang pertama adalah data time series, data cross section, dan juga data panel. Di mana data time series ini adalah data yang berurut dari waktu ke waktu. Terus untuk data cross section ini adalah data yang terdiri dari beberapa tempat atau perusahaan atau objek pada satu waktu, sedangkan untuk data panel ini adalah gabungan antara data time series dan juga data cross section. Nah, kita ambil contoh ya. Salah satu kasusnya adalah saat seorang peneliti itu ingin menganalisis pengaruh NPL ini sebagai X1, BOPO sebagai X2, LDR sebagai X3 dan juga laba sebagai X4 terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Nah, ini seperti yang udah saya sebutkan ya, ada 4 variabel bebas dan juga 1 variabel terikat, di mana peneliti ini meneliti pada 20 bank yang ada di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017, dan ada 20 hotel yang merupakan cross section, sedangkan rentang tahun 2013 sampai 2017 ini adalah merupakan time series. Nah, ini nanti bakal udah ada data tersedianya di Excel, dan kalau misalnya kita buat sebuah rumusan masalahnya, ini ada 5 rumusan masalah yang bisa kita ambil. Yang pertama, sejauh mana pengaruh NPL terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pengaruh BOPO terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh LDR terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Yang keempat, sejauh mana pengaruh laba terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sejauh mana pengaruh NPL, BOPO, LDR, laba terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Nah, dari rumusan masalah tersebut, nantinya bisa kita ambil hipotesis. Yang pertama, hipotesis satunya adalah H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia, dan untuk HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Nah, untuk hipotesis 2-nya, ini H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BOPO terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. HA-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara BOPO terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Kemudian untuk hipotesis 3-nya, ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara LDR terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia, dan HA-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara LDR terhadap CAR pada industri perbankan Indonesia. Kemudian untuk hipotesis 4-nya, ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara laba terhadap CAR pada industri perbankan Indonesia. Kemudian HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara laba terhadap CAR pada industri perbankan Indonesia. Kemudian untuk hipotesis terakhirnya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, BOPO, LDR, laba terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Dengan HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, BOPO, LDR, laba terhadap CAR pada industri perbankan di Indonesia. Nah, nanti kita bisa lihat kriteria pengujiannya, di mana hipotesis 1, 2, 3, dan 4 ini karena uji parsial, itu H0-nya diterima jika T-hit-nya itu lebih kecil dari T-tabel atau min T-hit itu lebih besar dari min tabel dengan probabilitasnya lebih dari 0,05, dan HA diterima jika T-hit-nya lebih besar sama dengan T-tabel atau min T-hit lebih kecil dari min T-tabel dengan probabilitasnya kurang dari 0,05. Nah, hipotesisnya 5 ini karena uji gabungan, H0-nya itu diterima jika F-hit lebih kecil dari F-tabel atau min F-hit itu lebih besar dari min F-tabel dengan probabilitasnya lebih besar dari 0,05, dan HA diterima jika F-hitnya lebih besar sama dengan F-tabel atau min F-hit lebih kecil dari min F-tabel dengan probabilitas kurang dari 0,05. Kita lihat yang satu ini.
Untuk hasilnya ini hasil regresi panel, ini belum bisa kita interpretasikan dan juga dimaknai. Ini karena belum dilakukan uji pemilihan model dan juga uji asumsi klasik, di mana model regresi ini baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah dilakukan uji pemilihan model dan juga uji asumsi klasik. Nah, untuk uji pemilihan model sendiri, ini ada 3 uji yang bisa dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Yang pertama adalah common effect, fixed effect, dan juga random effect. Nah, saat kita pengen memilih masing-masing uji tersebut, ini ada 3 metode yang bisa digunakan. Yaitu yang pertama adalah Chow test. Ini ini dilakukan untuk memilih antara uji common effect atau juga fixed effect. Kemudian setelah dilakukan uji Chow, kemudian kita melakukan uji Hausman, di mana uji ini dilakukan untuk memilih antara uji fixed effect atau random effect. Jika setelah itu baru kita melakukan uji Lagrange multiplier test, di mana uji ini dilakukan untuk memilih antara uji random effect atau common effect yang nantinya bakal kita gunakan. Nah, yang pertama, kita akan melakukan uji Chow, dan untuk uji Chow sendiri, ini cara mengetahui apakah uji yang terbaiknya common effect atau fixed effect adalah jika probabilitas correction F-nya yang kurang dari 0,05, maka model yang terbaik adalah fixed effect. Jika probabilitas cross sectionnya F-nya lebih besar dari 0,05, maka model yang terbaik adalah common effect. Nah, untuk kita lihat satu ini. Kalau melihat hasilnya, karena cross section F-nya kurang dari 0,05, ini maka model yang terbaik adalah fixed effect. Dan saat kita sudah menentukan ujinya, saat kita sudah mengetahui uji effect, selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Selanjutnya adalah uji Hausman. Ini cara mengetahui apakah ujian terbaiknya antara fixed effect atau random effect. Ini adalah jika probabilitas cross section randomnya lebih besar dari 0,05, maka model yang terbaiknya adalah random effect. Tapi jika cross sectionnya kurang dari 0,05, maka uji terbaiknya adalah fixed effect. Dan ini karena hasilnya lebih besar dari 0,05 ya pada cross section randomnya. Ini maka kita harus melakukan uji language multiplier. Uji range multiplier. Nah, setelah melakukan uji range multiplier. Nah, untuk mengetahui apakah ujian terbaiknya random effect atau common effect, nanti kita lihat dari cross section Birch-Paganya. Ini jika cross section Birch-Paganya lebih kecil dari 0,05, maka model yang terbaiknya adalah random effect. Tapi jika lebih besar dari 0,05, maka model terbaiknya adalah common effect. Dan ini karena model regresi panelnya berbentuk random effect ya, karena ini
dia lebih kecil dari 0,05, maka uji asumsi klasik ini tidak perlu dilakukan. Tapi jika model regresi panel berbentuk common effect atau fixed effect, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Dan dari hasil ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa model yang terbaiknya yang kita gunakan dalam uji ini adalah uji random effect. Kemudian kita lanjutkan lagi. Baik, setelah kita lanjutkan, di sini kita bisa lihat bahwasanya koefisien determinasi atau R-square-nya ini sama dengan 0,27595. Ini bisa kita bulatkan jadi 0,2759, di mana artinya sumbangan variabel X1, X2, X3, dan X4 ini terhadap variabel terikatnya yaitu Y ini sebesar 27,59%, sedangkan sisanya ini sebesar 72,41%. Ini disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, untuk nilai F-hit-nya ini sama dengan 9,050 atau dengan nilai probabilitasnya itu sama dengan 0,000, dan karena nilai probabilitas F ini sama dengan 0,000 kurang dari 0,005, maka dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 ini secara bersama-sama ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan ini bisa terbentuk sebuah persamaan regresi di mana Y sama dengan 29,64 dikurang 1,45 X1 dikurang 0,01 X2 dikurang 0,12 X3 dikurang 0,01 X4, di mana kita bisa lihat atau mengambil artinya apabila nilai X1, X2, X3, dan X4 0 alias tidak ada, maka nilai Y-nya ini sebesar 29,641 satuan, dan koefisien estimasi X1 terhadap Y ini sebesar min 1,45. Ini artinya apabila nilai X1 naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan turun sebesar min 1,45 satuan, dan variabel X1 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan hal ini terlihat dari nilai probabilitasnya, di mana nilai probabilitasnya X1 ini adalah 0,0007, ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk koefisien estimasi X2 ini terhadap Y yaitu sebesar min 0,01. Artinya apabila nilai X2-nya naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y-nya ini akan turun sebesar min 0,011 satuan, dan variabel X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Ini terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,4022, di mana ini lebih besar dibanding 0,05. Dan untuk koefisien estimasi X3 ini terhadap Y yaitu sebesar min 0,12. Ini artinya apabila nilai X3 naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan turun sebesar min 0,12 satuan, dan variabel X3 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan ini terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,0038, ini lebih kecil dibanding 0,05. Kemudian untuk koefisien estimasi X4 terhadap Y ini sebesar min 0,01, di mana artinya apabila nilai X4-nya naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan turun sebesar min 0,011 satuan, dan variabel X4 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan ini terlihat dari nilai probabilitasnya, di mana nilai probabilitas X4-nya yaitu 0,0122, ini lebih kecil dari 0,05. Nah, sekian itu hasil dari pengolahan data panel menggunakan Fuse. Semoga dapat dipahami sama teman-teman dan semoga bermanfaat, dan semoga bisa diaplikasikan di kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.